Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan nun wiqayah, di mana nun wiqayah itu tidak hanya mengiringin kepada kalimat fiil, juga mengiringin kepada kalimat isim maupun kepada kalimat huruf. Untuk pembahasan kita kali ini, kita fokuskan tentang penempatan dari nun wiqayah selain dari apa yang telah kita bahas kemarin, yaitu selain nun wiqayah yang terdapat pada fiil madhi, fiil mudhari maupun fiil amar. Yang pertama, nun wiqayah yang terdapat pada lafadz laisa. Manakala lafadz laisa ini bersambung dengan ya mutakallim, maka sebelum ya mutakallim tersebut harus terdapat nun wiqayah, sehingga laisa akan berubah menjadi laisani. Jadi laisa bersambung dengan ya mutakallim, dan sebelum ya mutakallim tersebut harus terdapat nun wiqayah. Namun manakala terdapat di dalam nazam atau terdapat di dalam syair, kebanyakan nun wiqayah di sini dibuang. Jadi lafadz laisa langsung bertemu dengan ya mutakallim, sehingga nantinya akan menjadi laisi. Harkat fathah yang ada di akhir itu nantinya berubah menjadi harkat kasroh dalam rangka untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim yang sukun yang terletak setelahnya. Contohnya seperti adattu qaumi ka'adidit taisi idzahabal qaumul kiramu laisi. Adattu menghitung siapa saya, qaumi kepada kaumku, ka'adidit taisi seperti menghitung tumpukan pasir. Ketika dhahaba pergi al-qaumu siapa kaum, al-kiramu yang mulia, laisi selain diriku. Saya menghitung kaumku seperti menghitung tumpukan pasir ketika kaumku yang mulia-mulia pergi selain diriku. Pernyataan ini adalah merupakan ungkapan kebanggaan terhadap kaum yang pergi, di mana kaum tersebut adalah kaum yang mulia dan berjumlah banyak. Di sini kita perhatikan lafadz laisi. Terdapat laisa yang bertemu langsung dengan ya mutakallim dengan tanpa dipisah oleh nun wiqayah. Hal ini terjadi di dalam syair atau di dalam nazam. Namun selain di syair, maka ketika lafadz laisi ini bersambung dengan ya mutakallim, sebelumnya harus terdapat nun wiqayah, sehingga laisa menjadi laisani. Selanjutnya adalah lafadz laita. Manakala lafadz laita ini bertemu dengan ya mutakallim, maka menurut qaul yang masyhur, pendapat yang banyak digunakan adalah sebelum ya mutakallim ini harus terdapat nun wiqayah, sehingga nantinya laita akan menjadi laitani. Alasannya adalah karena lafadz laita ini diserupakan dengan kalimat fiil, baik dalam segi maknanya maupun dalam segi lafadznya, di mana dalam segi makna lafadz laita di sini memiliki makna atamanna, yaitu bermakna berharap, aku berharap. Sementara dikatakan serupa dalam segi amalnya karena memang lafadz laita di sini dapat merofakkan dan juga dapat menasobkan. Merofakkan kepada khobarnya, sementara yang dinasobkan di sini adalah isimnya, karena memang lafadz laita dapat beramal sebagaimana inna.
Contohnya seperti ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima. Ya laitani, semoga aku, kuntu ada siapa aku, ma'ahum ialah beserta mereka, fa'afuza fauzan azima, fa'afuza maka akan mendapatkan keberuntungan siapa aku, fauzan dengan keberuntungan aziman yang besar. Semoga aku termasuk golongan orang-orang yang beriman, sehingga aku mendapatkan kebahagiaan yang agung. Di sini kita perhatikan lafadz ya laitani. Lafadz laita bersambung dengan ya mutakalim. Namun sebelum ya mutakalim ini harus terlebih dahulu diberi nun wiqayah. Ini menurut pendapat yang masyhur. Sedangkan ketika lafadz laita di sini bersambung dengan ya mutakalim, di mana tidak ditengah-tengahin oleh nun wiqayah, ini jarang sekali terjadi, sehingga di sini disebut dengan nazar, sangat jarang sekali terjadi. Jadi kebanyakan ketika laita ini bersambung dengan ya mutakalim, sebelum ya mutakalim ini diberi nun wiqayah. Namun ada pula laita yang bertemu dengan ya mutakalim itu tanpa diberi nun wiqayah, tapi ini sifatnya adalah nazar, jarang sekali terjadi. Seperti yang ada di dalam sebuah syair yang merupakan ucapan daripada Zainul Khair At-Ta'i. Kama bniyati Jabirin in qala laiti usadifuhu wa utslifu julla mali. Kama bniyati Jabirin, seperti harapannya Jabir, ketika qala berkata laiti, aku berharap, usadifu dapat bertemu siapa aku, hu kepadanya, wa utslifu dan menghabiskan siapa aku, julla mali kepada kebanyakan hartaku. Seorang lelaki dari Bani As'ad berharap bisa bertemu dengan Zaid, seperti berharapnya Jabir, yaitu laki-laki dari kaum Ghatafan, ketika berkata, semoga aku bisa bertemu dengan Zaid dan menghabiskan banyak hartaku atas kematiannya. Di sini kita perhatikan lafadz laiti, di mana di sini terdapat laita bertemu langsung dengan ya mutakalim tanpa ditengah-tengahi oleh nun wiqayah. Hal ini terjadi di dalam syair dan bentuk semacam ini sangat jarang sekali terjadi. Kemudian selanjutnya adalah la'alla. Untuk lafadz la'alla, manakala bersambung dengan ya mutakalim, maka keadaannya ini berlawanan dengan lafadz laita, di mana untuk lafadz laita yang sering kali terjadi ketika bersambung dengan ya mutakalim ditengah-tengahi oleh nun wiqayah. Namun untuk la'alla kebalikannya, yaitu sering kali terjadi lafadz la'alla ini langsung bertemu dengan ya mutakalim tanpa ditengah-tengahi oleh nun wiqayah. Hal itu terjadi karena lafadz la'alla ini juga digunakan sebagai huruf jar, seperti yang ada di dalam Al-Quran. La'alli ablughu al-asbab. La'alli ablughul asbaba. La'alli, semoga aku, ablughu bisa sampai siapa aku, al-asbaba kepada langit. Hal ini adalah menceritakan tentang ucapan dari Fir'aun, semoga aku bisa sampai pada langit. Di sini kita perhatikan lafadz la'alli, di mana di sini terdapat la'alla yang bertemu dengan ya mutakalim tanpa ditengahin oleh nun wiqayah, dan hal ini banyak sekali terjadi. Sementara manakala lafadz laila ketika bersambung dengan ya mutakalim, ini jarang sekali terjadi manakala di antara keduanya ditengah-tengahin oleh nun wiqayah.
seperti yang terdapat dalam sebuah syair. Fakultu a'irani al-quduma la'allani akhudtu biha qabron li abyadha majidi. Fakultu, maka berkata siapa aku, a'irani, hendaklah meminjamkan siapa kalian berdua, ni kepadaku, al-quduma kepada kapak, la'allani semoga aku, akhudtu mengukir siapa aku, biha dengan itu qadum, qabron kepada rangka, li abyadha bagi pedang yang mengkilat, majidin yang tajam. Aku berkata, pinjamkanlah kepadaku sebuah kapak, semoga aku bisa mengukir sebuah rangka untuk pedang yang tajam dan mengkilap. Di sini kita perhatikan lafaz la'allani, di mana di sini lafaz la'alla bertemu dengan ya mutakalim, dan sebelum ya mutakalim ini diberi nun wikoyah. Hal ini sangat jarang sekali terjadi. Yang banyak terjadi adalah la'alla ketika bertemu dengan ya mutakalim tanpa diiringin dengan nun wikoyah. Selanjutnya adalah untuk lafaz inna atau anna, selanjutnya lakinna, dan juga ka'anna. Lafaz-lafaz ini manakala bersambung dengan ya mutakalim, maka di sini hukumnya adalah boleh. Artinya boleh diberi nun wikoyah, boleh juga tidak. Alasannya adalah kenapa lafaz-lafaz ini dapat diberi nun wikoyah? Karena lafaz-lafaz tersebut memiliki amal yang sama dengan kalimat fi'il, di mana manakala kalimat fi'il ini dapat merofakkan kepada fa'il dan menasobkan kepada maf'ulnya, untuk lafaz-lafaz ini juga dapat merofakkan kepada kalimat yang menjadi khobarnya, sementara khobar daripada lafaz-lafaz ini juga dinasobkan. Sementara untuk alasan tidak diberi nun wikoyah karena untuk menghindari bertemunya 3 nun, di mana pada lafaz inna di sini sudah terdapat 2 nun yang dijadikan 1. Begitu juga dengan yang terdapat pada lafaz lakinna dan lafaz ka'anna, semuanya diakhiri dengan 2 huruf nun yang dijadikan 1. Manakala diberi nun wikoyah lagi, maka bertemulah 3 huruf nun, sehingga hal tersebut dihindari. Jadi boleh untuk diberi nun wikoyah dengan alasan karena serupa dengan kalimat fi'il dalam amalnya, dan boleh juga tidak diberi nun wikoyah dalam rangka untuk menghindari bertemu dan berkumpulnya 3 huruf nun. Jadi nanti ketika inna ini bertemu dengan ya mutakalim dan diberi nun wikoyah, maka nanti akan menjadi innani, atau boleh juga ini. Kemudian lakinna akan menjadi lakinnani atau lakini. Begitu juga dengan ka'anna, maka boleh dikatakan ka'annani ataupun ka'anni. Jadi innani, inna bertemu dengan ya mutakalim namun masih di tengah-tengahin oleh nun wikoyah. Ini tidak terdapat nun wikoyah. Lakinnani di sini terdapat nun wikoyah, lakinni tidak terdapat nun wikoyah. Ka'annani di sini terdapat nun wikoyah, ka'anni tidak terdapat nun wikoyah. Jadi untuk ketiga lafaz ini boleh-boleh saja, boleh ada nun, boleh juga tidak. Contohnya seperti lafaz inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sesungguhnya aku, ja'ilun ialah menciptakan, fil ardi di bumi, khalifatan kepada khalifah. Di sini kita fokus kepada lafaz ini, di mana pada lafaz ini inna bertemu dengan ya mutakalim tanpa diiringin dengan nun wikoyah. Kemudian contoh yang diberi nun wikoyah seperti qala
La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Qala berfirman siapa Allah, la takhafa, janganlah takut siapa kalian berdua. Innani sesungguhnya aku Allah, ma'akuma beserta kalian berdua. Asma'u mendengar siapa aku, wa ara dan melihat siapa aku. Dia Allah berfirman, janganlah kalian berdua takut. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, mendengar dan melihat. Di sini terdapat lafadz innani, di mana lafadz inna bertemu dengan ya mutakalim, namun sebelum ya mutakalim ini diberi nun wiqayah terlebih dahulu. Jadi boleh ini, boleh juga innani. Demikianlah pembahasan kita kali ini terkait dengan nun wiqayah yang bersambung dengan amil nawasih, yang dalam hal ini amil nawasih berupa saudara daripada kana dan juga inna dan saudara-saudaranya. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.